Sejarah dan asal-usul barongsai dikutip dari Cina. ORJCN, sosok barongsai atau makhluk menyerupai lion dance ini merupakan seekor singa atau raja hutan. Singa adalah simbol keberuntungan dalam masyarakat tradisional di Cina. Dalam penyebutan seni singa Cina, kata barong digabung dengan kata sai. Ejaannya kemudian disempurnakan menjadi barongsai. Kesenian singa Cina atau sering disebut Qilin dan Lungma ini berasal dari masa Kaisar Hokhye di Cina sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Filosofi barongsai bagi masyarakat Tionghoa diyakini membawa keberuntungan dan menghalau keburukan. Pada masa lalu, popularitasnya sempat hilang di Indonesia selama 3 dekade, namun kini kembali populer sejak era Presiden Gus Dur sejak Januari tahun 2001. Secara rinci, fungsi kesenian barongsai bagi masyarakat etnis Cina adalah ritual, hiburan dan politik. Barongsai sebagai kesenian khas etnis Cina dengan pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku di kelompok masyarakat Cina. Barongsai melambangkan tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, kebijakan dan keunggulan sejak ribuan tahun lalu. Sebagai wujud akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia, barongsai telah ditetapkan sebagai warisan kesenian budaya tak benda Indonesia pada tahun 2010. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Ia menjadi salah satu tradisi penting dalam perayaan Imlek dan diyakini akan membawa kemakmuran dan keberuntungan di tahun yang akan datang. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai cara untuk menciptakan suasana meriah dan menyebarkan kebahagiaan di tengah masyarakat khususnya Indonesia. Barongsai sejak abad ke-17 berkembang menjadi seni pertunjukan hiburan dan komersial. Di Indonesia sendiri, bisnis barongsai dan liong menjadi peluang industri kreatif menarik bagi pelaku UMKM. Dalam mengerjakan satu unit barongsai dan liong, hanya butuh waktu kerja seminggu untuk dibanderol dengan harga kisaran 6 sampai 8 juta rupiah. Dalam membuat barongsai dan liong, 70% bahan bakunya masih diimpor dari Cina, yaitu sebanyak 70% berupa bulu domba dan kelinci, terutama untuk bagian matanya. Sedangkan untuk kerangka badan atau ekor digunakan bahan rotan yang diambil dari Pulau Kalimantan, Indonesia. Untuk ornamen kepala barongsai, pelaku UMKM biasanya membuat dari bahan kertas bekas yang dicetak menggunakan cetakan yang terbuat dari semen. Sebagai proses akhir, kertas lalu dilumuri dengan lempati kanji yang dibuat secara mandiri. Setelah kepala jadi, kertas pun dikaitkan dengan rangka yang berbahan dari kayu rotan. Begitulah atraksi barongsai yang kita lihat sekarang pada perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek di mal ataupun tempat umum lainnya kini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan telah memberi keuntungan bagi pelaku bisnis yang berkecimpung di dalamnya.